Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Masya Allah luar biasa. Angin sepoi-sepoi, yang dimana siang-siang ini cocoknya untuk apa? Tidur. Sepakat, tidur. Tapi kalau tidur terus-terusan bagus apa tidak? Tidak. Main game bagus, tapi main game terus-terusan bagus tidak? Tidak. Oke, apa temanya? Dan kita semua ini pasti sering keluar rumah, baik itu perjalanannya lama atau sebentar. Nah, makanya setidaknya kita harus tahu bagaimana cara bebersih di alam. Karena bisa jadi di tempat kita nggak ada air, maka pentingnya materi fikih seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ada air, bagaimana cara kita bebersih? Kalian nih misal, gimana caranya? Pakainya batu. Bukan yang kering, bukan. Bukan pakai tai yang kering. Kadang kan kalau tai yang kering mirip batu dianya. Ya, jadi pakai batu. Jumlahnya berapa? 3. Satu-satu caranya ya, sekali di ya kalian bisa bayangin tadi toel gitu dibersihin, satu buang, pakai yang kedua, dan yang kedua buang lagi, terus yang ketiga nggak usah dicium, nggak usah bau, nggak usah. Segantang-gantangnya kalian kalian pasti bau, secantik-cantiknya kalian pasti bau. Mau mentang-mentang mungkinnya cantik, capang cantiknya si Indonesia atau Miss Universe misalnya, tetap nama bau. Tapi sewaktu-waktu, karena Islam itu sempurna, mengajarkan kita dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk bebersih ini. Nah, paham tadi ya? 3 caranya. Mohon. Nah, lalu kemudian kalian kan sudah balik ini ya, sudah balik. Ada di sini yang belum haid? Gak percaya. Belum haid? Masa? Belum bulannya, betul, jawaban yang bagus. Pasti anak-anak sekarang itu SDT sudah haid. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah kayak SMA baru haid. Anak sekarang SD kelas 5 sudah haid. Nah, maka Bapak yakin kalian semua yang perempuan ini sudah melalui masa haid. Waktunya, maksudnya kalian sudah balik. Yang laki-laki pasti sudah pernah mimpi basah. Terserah mau memperkosa boneka misal ya, atau pohon nanaunan zaman sekarang ya. Apa ketawa-ketawa mah? Nah, pernah. Itu berarti salah satu tanda bahwasanya kalian sudah balik. Udah wajar, gak usah ketawa. Itu ya. Nah, oleh karena itu wajib kita mempelajari cara bebersih ini. Tadi ya kata Bapak, kalian semua sudah balik. Ternyata di tempat ini, di sana nggak ada air, di sana juga nggak ada air, di situ nggak ada air, semua nggak ada air. Tapi kalian mimpi basah malamnya. Mau laki-laki mau perempuan sama, kalau mimpi basah mah pasti wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Salah satu cara yang pertama adalah dengan air. Kalau nggak ada air kumaha? Gulang-guling gitu. Kena pakai apa, Ci? Tayamum. Benar, tayamum. Nah, kalian catat baik-baik. Jadi dulu zaman Nabi, kalau ada seorang sahabat, mereka atau dia ternyata malamnya mimpi basah, tapi tidak menemukan air.
dia pernah dengar dari sahabat yang lain harus tayamum kalau berwudu. Sedangkan mandi besar kan harus pakai air banyak. Nah, sehingga sahabat ini dia guling-guling. Terdengarlah kabar itu di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang lain tertawa, sahabat yang lain mengiyakan, Nabi cuma tersenyum saja. Nabi cukup mengatakan, kalau kalian mengalami apa yang sahabat kalian alami, maksudnya yang tadi yang mandi dia mimpi basah itu, lalu kemudian tidak menemukan air, cukup baginya mandi besar dengan tayamum. Paham? Bagaimana cara tayamum yang benar? Pertama, tata cara tayamum. Kalau niat sudah jelas ya, niat sudah jelas. Ada yang tahu niat tayamum? Gimana? As-sholatu fardul isya'i. Bukan begitu. Iya. Nawaitu tayamum, terus istibahatis sholah, terus fardul lillahi ta'ala. Sekarang pertanyaannya, niat yang tersebut sudah ada tidak? Atau pernah tidak kalian mendapati di kitab-kitab hadis tentang niat itu? Kalian bohong, dusta. Tidak ada dalam hadis yang mengatakan nawaitu tayamum. Nggak ada dalam hadis. Makanya di himpunan Tarjih Muhammadiyah itu tidak diajarkan. Tapi walaupun kalian melafazkan atau mengucapkan niat yang tadi, silahkan. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah tidak diajarkan melafazkan niat nawaitu tayamum. Sebab apa? Muhammadiyah mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau di hadis tidak ada, ya sudah, tidak usah. Siapa yang lebih pinter, Nabi atau kita? Nabi, jelas, ikuti saja Nabi. Nabi tidak mengucapkan itu, ya udah, nggak usah. Kalau kita mau bertayamum, berarti niat kita sudah jelas. Niatnya sholat atau tayamum? Tayamum nggak mungkin niat mandi. Ya, maka cukup ambil tanah, itu sudah niat dalam hati kita bertayamum. Paham? Terus sudah ini lalu ke wajah. Sekali, 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Ada lagi jawaban? 1 kali. Yang benar itu adalah 1 kali. Lalu kemudian apakah tadi yang sudah tangan kita tepuk ke tanah itu ambil kembali, tepuk kembali, atau cukup sekali tepukan saja? Oke, ada yang bilang cukup sekali tepukan, ada yang bilang 2 kali tepukan. Silahkan pilih yang mana saja. Tapi yang sahih adalah sekali tepukan. Yang 2 kali tepukan itu hadisnya lemah. Paham? Sok tulis dulu. Setelah kita mengusap wajah, lalu kemudian kita mengusap tangan. Pertanyaannya, apakah sampai siku atau cukup 2 telapak tangan saja? Sampai siku. Dipilihnya yaitu sampai pergelangan tapak tangan saja ya, sampai telapak tangan. 2 telapak tangan. Sip. Lalu kemudian yang ketiga, selanjutnya apalagi setelah telapak tangan? Ada lagi tidak? Tidak ada lagi. Cukup wajah dan telapak tangan saja. Lalu kemudian kita mau sholat. Sama ya. Di perjalanan juga termasuk di sini. Maka kita diberikan keringanan oleh Allah untuk menjamak atau mengqosor. Apa itu jamak? Mempersatukan. Kalau qosor? Meringkas. Baik, betul ya secara umumnya. Kalau tadi sholat zuhur, apakah di qosor atau di jamak? Sok, yang benar yang mana? Berapa rakaat tadi? 2 rakaat.
Sholat zuhur, sholat asar. Berarti di kosor apa di jamak? Jamak kosor. Itu 2 rakaat. Boleh tidak 4 rakaat? Boleh. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Apa bedanya jamak dengan kosor? So, boleh banyakkan jawabnya. Kalau jamak tetap rakaatnya. Oke, kalau kosor diringkas saja. Yang sholat mana saja yang boleh diringkas? Zuhur, asar, isya. Maghrib tekenging kasep. Kalau maghrib sama subuh tidak boleh diringkas. Jadi kalian dapat materi ini misal ya, mentang-mentang ringkas itu berarti disingkat. 4 menjadi 2. 3 menjadi 1,5. 2 menjadi 1. Nggak boleh. Yang boleh diringkas itu adalah jumlah rakaat sholat yang sebanyak 4 rakaat. Jadi nanti kalau sholat maghrib dan isya, maghribnya berapa rakaat? 3 rakaat, jangan 2 rakaat. Isyanya berapa rakaat? 2, silahkan. Maka nanti sholat maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Kalau yang tadi zuhur berapa? 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Nah, itulah sholat jamaah. Ada niatnya apa tidak? Apa niatnya mengkosor? So, boleh pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia silahkan. Apa kira-kira niatnya? Saya niat mengkosor zuhur dan asar fardu lillahi ta'ala. Himpunan Tarjih Muhammadiyah tidak mengambil pendapat yang melafazkan niat. Karena kalau kita tadi itu sholat kosor, otomatis niat kita sudah ada di hati. Nanti juga misalkan sholat maghrib, sebelum sholat maghrib kalian berwudu, kan sudah jelas niat kita itu di hati, jadi tidak dilafazkan. Paham? Nah, itu dia. Lalu kemudian selanjutnya, tidak menutup kemungkinan kalau kita nanti berada di tengah hutan, lalu kemudian kita tidak mendapati makanan, ini daun ini bisa dimakan apa tidak? Bisa, karena kalau lapar banyak, lapar mah udah segala dimakan. Babi ditembak, bagus ditewak, bagong dimakan. Boleh tidak makan babi? Boleh, tapi selagi masih ada makanan, tidak boleh memaksakan diri untuk makan babi. Nggak boleh. Nggak usah juga eksperimen. Padahal kan buah-buahan tuh masih ada. Misal ini mah. Tapi ternyata ada babi di depan. Babinya ditewak. Tekengin gitu. Ya. Dan makan babinya juga tidak sembarangan. Nggak sembarangan. Hanya sekedar menegakkan tulang punggung saja. Maksudnya nggak usah sampai kenyang. Ala kedarnya saja. Oh, boleh di ini enggak Pak? Cina boleh dipanasin atau boleh dijemur kering untuk besok? Enggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, sekarang Bapak lanjutkan sedikit ya, karena waktunya sebentar lagi mungkin. Bapak lanjutkan sedikit ya. Cara berwudu dengan air 1 gelas. Boleh minta tolong, ada air cup 1. Iya, isi. Kira-kira kita bisa berwudu tidak pakai air segini. Tapi kenapa faktanya pas di sekolah Bapak lihat kalian buka keran, gede banget. Padahal bisa segini doang. Aku praktikan sekarang ya. Cara pertama, Abang Wais punten. Tadi niatnya apa niat tadi? Udah ada di
Ini kan Bapak mau wudhu nih. Nah udah ada niatnya mau wudhu, ya jadi nggak usah nawaitu wudhu lirafil hadasil asgori fadlillahi ta'ala. No need that, please. Oke, sekarang kita yang pertama tangan dulu ya. Caranya gini saja sedikit. Nah, segini tuh udah beres, udah bisa segini. Nah, gini aja. Nah, kalian gitu. Nah, ini 1, 2, ambil sedikit saja. Nah, ini kebanyakan ini. Nah, udah ya. 2. Berapa kali? 3. Nah, ini udah 2. Ini udah banyak. 3. Wah, kebanyakan deh. Angin soalnya. Ah, udah 3. Banyak sekali ini. Kedua apa? Selanjutnya. Nah, mulut dan hidung. Langsung 1, apa ya, dibagi 2. Mulut ke hidung. Udah itu pakai tangan kiri, jangan tangan kanan, semua jangan. Ke mulut, terus ke hidung, hirup, langsung pakai tangan kiri. 1, 2, 3 kali ya, sunahnya 3 kali. Nah. Tuh, lanjut. Anggaplah ya 3. Perhatikan. Nah, terus setelah ini apa? Tangan. Muka. Perhatikan. Sedikit gini udah cukup ya, dari atas dulu. Dari atas boleh. Dikucak-kucak gini aja, mangga nggak apa-apa. Ini kira-kira sudah basah apa belum? Yang wajibnya berapa kali? Wajib 1, sunahnya 3. Aisyun Rasul. Udah ya, ini lagi 2. Masih malu-malu dia. 3 ya, 3. Yang punya jenggot lebat, gini aja, set. Yang punya kan apa masa umprit gitu, yang punya jenggot lebat, ya, seperti ini. Ya, udah wajah apa lagi? Tangan. Nih tangannya. Nah, udah langsung aja. 1, 2. Ini basah nggak? Basah, banyak banget basahnya. 3. Oke. Udah 3, ini kanan. Terus yang kiri. 1. Tuh ini udah basah. 2. 3 kebanyakan. Udah tangan apa? Rambut ya. Berapa kali rambut? Sekali. Ya di belakang, perhatikan belakang. Perhatikan yang di belakang. Nih ambil airnya ya. Seperti ini aja. Kalian tuang. Dari depan ke belakang. Pas sudah di belakang, kalian balikin lagi. Terus ke depan langsung ke telinga. Ini caranya. Udah beres. Nggak perlu 3 kali karena ini cara Nabi mengajarkan para sahabat. Pertama ulangnya dari depan ke belakang, belakang lagi, terus ke telinga. Ujung apa namanya? You point your finger di sini. Terus ini ke belakang. Paham ya? Lihat. Tuh. Ini beres. Sekarang kaki. Kalau kalian pakai sepatu gimana caranya? Nggak usah dibuka sepatunya, kan kita di alam, nggak perlu dibuka. Maka kalian ambil air seperti ini, kalian tuangkan begini, cukup lus aja diusap, udah beres ya. Ini pertama. Terus sekarang yang kiri, ambil yang diusap yang atasnya. Tuh, yang diusap yang atasnya. Udah namanya berwudu selesai. Paham? Ya. Setengah habis enggak setengahnya? Enggak, makanya jangan boros ketika kita berada di hutan seperti ini. Ya, jadi segini aja enggak habis.
Misalkan anggap pakai apa, kita basuh kaki, seginilah sedikit lagi habis. Intinya segini itu masih sisa kalau berwudu. Jadi nggak usah boros-boros. Bagaimana kalau kalian pakai kaos kaki? Boleh nggak seperti cara bapak yang tadi? Boleh ya. Jadi yang perempuan atau yang laki-laki misalkan dingin dia pakai kaos kaki, terus dia mau berwudu, nggak mau buka kaos kaki, diusap saja atasnya. Ah, yang perempuan nggak mau buka kerudung, cukup diusap saja kerudungnya kalau mau berwudu. Kalau berwudu ya, jadi kerudungnya saja itu sudah sah. Paham? Paham. Sip, silakan. Ada pertanyaan?